Shalom, damai di hati, puji Tuhan, jumpa lagi dengan saya Pendeta Heni Momongan. Salam sukacita dan damai sejahtera bagi kita semua. Saudaraku, marilah kita akan membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Tapi sebelum itu mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Terpujilah Engkau Allah yang Maha Kuasa, yang senantiasa menyertai dan memberkati kehidupan kami. Terima kasih atas kesempatan yang indah ini. Kami rindu untuk membaca dan merenungkan firman-Mu, supaya iman kami semakin teguh dan firman-Mu menerangi di setiap jalan kehidupan kami. Berilah kami hikmat dan pengertian untuk mengerti dan memahami kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sambut firman-Mu. Amin. Saudaraku yang dikasihi diberkati Tuhan, bacaan yang akan kita renungkan dalam kitab Ibrani pasal 13 ayat 17 sampai 25. Firman Tuhan saya bacakan. Taatilah pemimpin-pemimpinmu dan tunduklah kepada mereka, sebab mereka berjaga-jaga atas jiwamu sebagai orang-orang yang harus bertanggung jawab atasnya. Dengan jalan itu mereka akan melakukannya dengan gembira, bukan dengan keluh kesah, sebab hal itu tidak akan membawa keuntungan bagimu. Berdoalah terus untuk kami, sebab kami yakin bahwa hati nurani kami adalah baik, karena di dalam segala hal kami menginginkan suatu hidup yang baik. Dan secara khusus aku menasihatkan kamu agar kamu melakukannya, supaya aku lebih lekas dikembalikan kepada kamu. Maka Allah damai sejahtera yang oleh darah perjanjian yang kekal telah membawa kembali dari antara orang mati Gembala Agung segala domba, yaitu Yesus Tuhan kita. Kiranya memperlengkapi kamu dengan segala yang baik untuk melakukan kehendak-Nya dan mengerjakan di dalam kita apa yang berkenan kepadanya oleh Yesus Kristus. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Dan aku menasihatkan kamu, saudara-saudara, supaya kata-kata nasihat ini kamu sambut dengan rela hati, sekalipun pendek saja suratku ini kepada kamu. Ketahuilah bahwa Timotius saudara kita telah berangkat. Segera sesudah ia datang, aku akan mengunjungi kamu bersama-sama dengan dia. Sampaikanlah salam kepada semua pemimpin kamu dan semua orang kudus. Terimalah salam dari saudara-saudara di Italia. Kasih karunia menyertai kamu sekalian. Demikian jauh firman Tuhan. Tema renungan saat ini, nasihat dan doa untuk melakukan kehendak Tuhan. Saudaraku yang diberkati Tuhan, surat Ibrani disampaikan kepada orang-orang Kristen yang sementara hidup dalam penderitaan dan penganiayaan karena iman mereka kepada Tuhan Yesus. Melalui surat Ibrani ini, orang-orang Kristen dinasihatkan untuk berjuang mempertahankan iman sekalipun harus menanggung resiko penderitaan, karena kebahagiaan dan kemuliaan akan dinikmati di dalam Kristus jauh melebihi penderitaan yang mereka alami. Selain mendorong orang Kristen untuk tetap teguh dalam iman, penulis juga memberi nasihat bahwa iman Kristen harus diwujudkan dalam perbuatan-perbuatan yang baik dan benar. Iman harus dinampakkan dalam perilaku hidup hari demi hari, membuka diri dan mau menerima nasihat, dan tetap bertekun dalam doa. Karena nasihat dan doa adalah hal yang penting, bagian dari proses pertumbuhan iman orang percaya. Orang yang mau menerima nasihat itu adalah orang yang mau menjadikan dirinya atau hidupnya untuk diatur dan diarahkan kepada hal-hal yang lebih baik dan mencegah dari keburukan. Dan sebaliknya, orang yang tidak peduli dengan nasihat itu sama halnya membuat dirinya tidak akan pernah hidup teratur dan cenderung berbuat seperti apa yang dia inginkan, atau hidup sesuka hati, semau gue. Nah, selain itu penulis juga mengajak untuk berdoalah terus. Doa adalah nafas hidup orang percaya, sarana komunikasi kita dengan Tuhan.
Di dalamnya kita mengungkapkan isi hati kita kepada Tuhan. Dengan doa, maka kita dikuatkan melewati setiap gumul kehidupan yang silih berganti kita alami. Saudaraku, nasihat akan mengarahkan kita kepada jalan yang benar, dan doa akan menguatkan serta memampukan kita untuk melakukan kehendak Tuhan. Secara umum, Ibrani pasal 13 ini memuat banyak nasihat sebagaimana yang sudah pernah kita renungkan pada beberapa minggu yang lalu. Dan khusus bagian bacaan kita saat ini, ayat 17 sampai 25 kembali menasihatkan para pembaca. Ayat 17, taatilah pemimpin-pemimpinmu dan tunduklah kepada mereka. Mengapa kita harus taat kepada para pemimpin? Karena secara tersurat dan tersirat Rasul Paulus mengingatkan bahwa mereka bekerja dan berjaga-jaga atas jiwa kita. Mereka bekerja dengan bertanggung jawab, dan semua itu dilakukan dengan sukacita, dengan gembira, tulus ikhlas, tanpa keluh kesah. Dan semua itu sangat bermanfaat bagi orang percaya. Dan dalam konteks ini, pemimpin yang dimaksud oleh penulis ialah para hamba Tuhan, pelayan Tuhan yang memberitakan firman. Itu jelas di ayat 7, ingatlah akan pemimpin-pemimpin kamu yang telah menyampaikan firman Allah kepadamu. Perhatikanlah akhir hidup mereka dan contohlah iman mereka. Taat untuk melaksanakan ajaran yang sudah mereka sampaikan dan beritakan, yaitu ajaran firman Tuhan. Dan tunduk yang dimaksud adalah menghargai, menghormati, dan melakukan segala sesuatu yang diteladankan kepada jemaat. Taat dan tunduk kepada para pemimpin atau pelayan Tuhan bukan berarti karena mereka berkuasa untuk memerintah jemaat sesuka hati. Tidak, melainkan dalam pengertian bahwa para hamba Tuhan, pelayan Tuhan bertanggung jawab dalam panggilan iman untuk mengajar, menasihati, mengingatkan jemaat, mendidik, menegur, membimbing, menuntun, mengembalakan, merangkul, bahkan mendoakan, menguatkan orang percaya untuk tetap setia kepada Yesus Kristus Tuhan kita. Ini adalah tugas mulia, tetapi bukanlah tugas yang mudah untuk mengajak dan membimbing jemaat hidup dalam persekutuan yang beribadah, berdoa, baca firman, bersyukur, memuji, menyembah, dan memuliakan Tuhan. Apalagi sebagai pelayan Tuhan harus berhadapan dengan berbagai macam karakter dan kepribadian dari anggota jemaat, terutama lagi dalam konteks bacaan ini, berbagai tekanan dan penganiayaan yang mereka sedang alami karena iman mereka kepada Yesus Kristus. Sekali lagi, bukan hal yang mudah. Dan sebagai pemimpin, sebagai pelayan Tuhan juga tidak terlepas dari keterbatasan, kelemahan, dan kekurangan. Karena itulah penulis Ibrani ini meminta para pembaca suratnya untuk senantiasa mendoakan mereka dalam pekerjaan pelayanan, supaya mereka dikuatkan dan tetap setia dalam iman kepada Tuhan sekalipun didera dengan berbagai tantangan, pergumulan, dan penderitaan. Di ayat 6 penulis dengan yakin berkata, Tuhan adalah penolongku. Jadi mengharapkan pertolongan Tuhan itu sudah menjadi pengalaman hidup dari penulis Ibrani ini. Berdoa dengan hati nurani yang baik pasti mendatangkan kebaikan dalam hidup orang percaya, baik sebagai pemimpin, sebagai pelayan Tuhan, maupun sebagai umat Tuhan. Karena doa orang benar bila dengan yakin didoakan, sangat besar kuasanya. Doa dapat mengubah segala sesuatu. Nah, saudaraku yang diberkati Tuhan, apa yang menjadi pesan firman bagi kita saat ini? Yang pertama, menjadi pemimpin adalah kepercayaan dari Tuhan. Apakah pemimpin dalam keluarga sebagai orang tua, pemimpin jemaat, hamba pelayan Tuhan, pemimpin dalam berbagai organisasi,
maupun pemimpin masyarakat, yaitu pemerintah. Bukanlah perkara yang mudah. Menjadi pemimpin sekali lagi bukanlah hal yang gampang. Karena menjadi pemimpin selain memikul tanggung jawab yang besar terhadap yang dipimpinnya, kepadanya juga diperhadapkan dengan berbagai tantangan, hambatan, terkadang dicela, difitnah, tak jarang juga ditolak, dikritik. Apakah itu kritik yang membangun? Tentu itu baik. Tapi banyak juga kritikan yang menjatuhkan. Kita harus ingat bahwa sehebat-hebatnya seorang pemimpin tidak terlepas dari kekurangan dan keterbatasan sebagai manusia. Karena itu sebagai orang yang dipimpin, janganlah kita terlalu menuntut kesempurnaan dari seorang pemimpin. Andai kata ada kekurangan dari seorang pemimpin, adalah lebih baik kita memberi masukan yang positif, teguran secara nyata. Karena sekalipun telah menjadi pemimpin, tetap masih membutuhkan arahan dan nasihat dari orang-orang yang lebih berpengalaman. Dan sebagai seorang pemimpin harus memiliki kerendahan hati, menerima setiap masukan dan kritik yang positif, dan terlebih harus mengandalkan Tuhan. Karena banyak contoh pemimpin yang gagal karena hanya mengandalkan kekuatan, jabatan, kemampuan sendiri, kekuatan dan kehebatannya. Tidak sedikit pemimpin yang menyalahgunakan jabatan dan kepercayaan yang dipercayakan oleh Tuhan, pada akhirnya gagal dan mengalami kejatuhan. Dia lupa bahwa jabatan itu dari Tuhan. Dia lupa bahwa berkat, hikmat, kesuksesan itu dari Tuhan. Karena itu menjadi seorang pemimpin harus rendah hati, harus mengandalkan kuasa Tuhan, dan rajin berdoa. Minta petunjuk hikmat Tuhan dalam memimpin, karena tidak gampang menjadi seorang pemimpin. Jadilah pemimpin yang baik di tengah keluarga, di tengah jemaat dan masyarakat. Pemimpin yang bertanggung jawab, yang dapat dipercaya, dihormati, dihargai karena perbuatan baik, pelayanan yang baik yang dilakukan, dan tentu dapat menjadi teladan. Hal yang kedua, secara khusus pemimpin jemaat yang adalah pelayan Tuhan, merupakan panggilan Tuhan kepada setiap orang percaya. Jabatan gerejawi, jabatan pelayanan adalah anugerah Tuhan, pemberian Allah, suatu pekerjaan yang indah, tugas yang mulia, amanat agung dari Yesus Kristus sebagai kepala gereja. Karena itu, kepada kita yang dipercayakan tanggung jawab panggilan pelayanan ini, lakukanlah dengan iman dan dengan bergembira, dengan sukacita, dengan kesungguhan, kesetiaan, dan hidup dalam ketaatan kepada kehendak Tuhan. Menjadi contoh teladan panutan sebagai orang yang terpanggil, orang yang dipilih dan diurapi oleh Tuhan, dan terutama lagi melayani dalam kehambaan. Kita pun diajak untuk taatilah pemimpin-pemimpinmu dan tunduklah kepada mereka. Artinya taat melaksanakan ajaran yang mereka sampaikan, beritakan, yaitu firman Tuhan. Dan hargailah, hormatilah mereka yang sudah memberi diri untuk melayani dengan tulus ikhlas. Topanglah mereka dalam doa. Rasul Paulus tegaskan bahwa dengan jalan itu mereka atau para pelayan Tuhan, pemimpin jemaat akan melayani dengan gembira dan sukacita. Bukan dengan keluh kesah atau dengan sedih hati atau karena terpaksa, melainkan dengan hati yang ikhlas. Hiduplah dalam satu persekutuan tubuh Kristus yang saling menopang, yang saling menguatkan dalam pelayanan untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Selanjutnya, sebagai pemimpin, sebagai pelayan Tuhan, dan sebagai jemaat, kita diajak untuk saling menasihati, tetapi juga saling mendoakan. Nasihat adalah bagian penting dalam hidup manusia, bukan hanya bagi anak-anak, tetapi juga bagi orang dewasa. Nasihat berguna agar kita dapat mengevaluasi diri, benar atau salah, mengingatkan kita untuk lebih baik lagi. Karena nasihat itu sendiri bertujuan untuk menjadikan manusia menjadi lebih baik, berakhlak, bermoral,
beretika, dan beriman. Baik itu nasihat yang diterima dari orang-orang terdekat, misalnya keluarga. Terlebih lagi anak-anak, betapa sangat pentingnya, sangat membutuhkan nasihat dari orang tua. Karena nasihat orang tua atau orang-orang yang lebih tua, atau juga orang yang dihormati dan disegani seperti guru atau pembimbing kerohanian dalam sebuah organisasi, atau juga pemimpin rohani, pelayan Tuhan, hamba Tuhan, supaya anak-anak diarahkan untuk melakukan apa yang baik. Tetapi juga nasihat itu dapat kita terima dari orang yang kita tidak kenal. Misalnya lewat kata-kata bijak dari penulis buku yang kita baca, atau juga lewat kata-kata nasihat dari tokoh yang kita dengar lewat media sosial. Dan yang terutama lagi adalah nasihat firman Tuhan dalam Alkitab dan yang diberitakan oleh orang-orang yang dipakai oleh Tuhan sebagai pemberita Injil. 2 Timotius 3 ayat 16 dan 17 berkata, segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Dengan demikian tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Jadi sekali lagi, nasihat yang baik, nasihat yang benar, jika diterima dengan rela hati dan dipahami dengan benar, sesungguhnya dapat mengubah sikap dan tingkah laku hidup kita manusia. Dan tetaplah berdoa. Firman Tuhan berkata, mintalah maka kamu akan diberikan. Ketika kita meminta dalam doa yang sungguh di hadapan Tuhan, maka apa yang mustahil bagi kita manusia, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Doa akan memberikan kekuatan dikala kita lemah, tak berdaya dalam segala pergumulan yang berat sekalipun. Ketika kita berserah sepenuhnya kepada kehendak Tuhan dalam doa dan kepasrahan diri, maka kita pasti dikuatkan. Yesus tidak pernah jauh dari kita, karena Dia hanya sejauh doa. Karena itu berikan waktu terbaik dari waktu kita setiap hari. Ada waktu kita sediakan untuk Tuhan lewat doa kita. Sebagai hamba-hamba Tuhan, pelayan-pelayan Tuhan selalu mendoakan jemaatnya. Karena itu sebagai jemaat, topanglah dalam doa para pelayan Tuhan, hamba-hamba Tuhan yang melayani dengan tulus ikhlas. Sebagai pemerintah, doakan masyarakat. Sebaliknya sebagai masyarakat, doakan juga para pemerintah. Sebagai orang tua, kita selalu mendoakan anak cucu kita untuk masa depan mereka, untuk keberhasilan mereka, supaya Tuhan tetap melindungi mereka dan memberikan yang terbaik bagi anak cucu kita. Dan sebagai anak-anak tentu jangan pernah kita lupa atau mengabaikan untuk mendoakan orang tua kita yang selalu berjuang dan berkorban demi keberhasilan dan masa depan dari anak-anak. Saudaraku, dengan kita saling menasihati, kita saling mendoakan, maka yakin dan percaya bahwa Allah damai sejahtera yang oleh darah perjanjian yang kekal, melalui kematian dan kebangkitan Yesus Kristus Tuhan kita, akan selalu memperlengkapi semua orang percaya dengan segala yang baik untuk melakukan kehendak-Nya dan mengerjakan apa yang berkenan kepadanya. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Kasih karunia dan damai sejahtera Yesus Kristus menyertai dan memberkati kita semua. Terpujilah Kristus. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan untuk kebenaran firman-Mu yang sudah kami renungkan pada saat ini. Ajarlah kami untuk selalu taat dan tunduk kepada para pemimpin kami, baik di tengah keluarga sebagai anak-anak menghormati orang tua, baik di tengah jemaat menghormati
para pelayan-pelayan Tuhan, hamba-hamba Tuhan yang melayani, tapi juga dalam kehidupan bermasyarakat, menghormati para pemimpin, pemerintah bangsa kami yang Tuhan percayakan. Dan Tuhan akan senantiasa pakai kami semua sebagai alat-Mu untuk saling menasihati, saling mendoakan, supaya iman kami semakin dikuatkan oleh Tuhan, dan kami menjadi pribadi-pribadi yang lebih baik dan hidup dalam ketaatan dan melakukan setiap kehendak-Mu. Tuhan, karuniakanlah kami hikmat dan kuasa Roh Kudus-Mu, dan biarlah kasih karunia-Mu dan damai sejahtera akan memberkati kehidupan kami semua sebagai umat-Mu kini dan sampai selama-lamanya. Demi Kristus Yesus kami berdoa. Amin.